Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lintang Amalia dengan NPM 2308260232. Di sini saya akan mempresentasikan mind map saya pada blog neurologi yang menjelaskan tentang migrain. Kita bahas dulu mengenai apa itu migrain. Migrain sendiri adalah gangguan neurologis yang biasanya menyebabkan nyeri kepala berdenyut, seringkali pada satu sisi kepala. Nyeri ini biasanya disertai mual, muntah, bahkan sensitif terhadap cahaya maupun suara. Migrain sendiri juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, sehingga penting untuk mengenali gejalanya. Lalu, apa aja sih gejala migrain? Gejala migrain sendiri yang paling khas adalah nyeri kepala berdenyut, kemudian disertai mual ataupun muntah. Selain itu, penderitanya biasanya lebih sensitif terhadap cahaya atau disebut dengan fotofobia dan sensitif terhadap suara atau fonofobia. Pada sebagian orang juga dapat terjadi gangguan penglihatan atau aura, kemudian sulit berkonsentrasi dan kelelahan. Kemudian kita bahas apa saja jenis-jenis migrain. Untuk jenis migrain sendiri, secara umum pada poster ini migrain dibagi menjadi dua, yaitu migrain tanpa aura dan migrain dengan aura. Apa sih bedanya? Untuk migrain tanpa aura itu adalah migrain yang tidak didahului gejala neurologis seperti gangguan penglihatan. Sedangkan pada migrain dengan aura, sebelumnya sakit kepala muncul dapat terjadi akibat gangguan penglihatan seperti melihat kilatan cahaya, garis zigzag, ataupun area pandangannya hilang sementara. Kemudian apa aja faktor pencetusnya? Untuk faktor pencetus sendiri ada beberapa hal yang dapat memicu serangan migrain. Contohnya itu ada stres, kemudian ada kurang tidur atau terlalu banyak tidur, serta perubahan hormon, atau bisa juga makanan atau minuman tertentu. Cahaya terang, suara berisik, perubahan cuaca, dehidrasi, dan bau yang menyengat itu juga bisa menyebabkan migrain itu sendiri. Kemudian karena pemicu ini setiap orang berbeda-beda, maka penderita sebaiknya mengenali dan mencatat apa yang biasanya memicu serangannya. Jadi kita lebih memperhatikan bagaimana sih migrain itu terjadi pada setiap individu. Nah, kemudian bagaimana tata laksananya? Untuk penanganan migrain sendiri terdiri dari terapi non-farmakologi dan farmako dan non-farmakologi. Nah, untuk non-farmakologinya itu sendiri, penderita dapat kita anjurkan untuk beristirahat di ruangan yang tenang dan gelap, kemudian dapat mengelola stres, serta melakukan olahraga secara teratur. Kemudian untuk terapi obatnya, pada serangan akut dapat digunakan obat seperti paracetamol, ibuprofen, naproxen, atau obat golongan triptan seperti sumatriptan sesuai kondisi dan anjuran tenaga kesehatan. Jika serangan terjadi sering, maka dokter dapat mempertimbangkan terapi pencegahan. Nah, kemudian kapan sih kita harus datang ataupun periksa ke dokter? Kita harus segera mencari pertolongan medis jika sakit kepala itu muncul secara tiba-tiba dan sangat hebat. Jadi seperti sudah tidak tertahan. Kemudian berbeda dari biasanya dan disertai gangguan saraf seperti kelemahan anggota gerak, gangguan bicara, maupun penurunan kesadaran. Lalu bagaimana pencegahannya? Nah, untuk pencegahan migrain sendiri, kita dapat mengenali dan menghindari pemicu. Contohnya itu untuk menjaga pola tidur dan makan. Kemudian kita dapat mengelola stres, minum air cukup, dan berolahraga secara teratur. Kemudian migrain ini sendiri perlu kita ketahui bahwasannya bukan sekedar sakit kepala biasa. Dengan mengenali gejala dan pemicunya, kita dapat melakukan penanganan yang tepat dan cepat. Serangan migrain ini juga dapat dikendalikan dengan kualitas hidup dan tetap terjaga dengan baik, serta segera pergi ke vaskes agar tidak terlambat. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.